Coba deh lihat di sekeliling Anda sekarang. Pasti ada kertas kan? Entah itu buku, catatan, atau bahkan kemasan. Kelihatannya sepele dan sederhana banget. Tapi, pernah kepikiran gak sih gimana rumitnya proses kimia yang mengubah sebatang pohon yang keras jadi selembar kertas yang tipis? Ternyata, di baliknya ada rahasia kimia yang luar biasa menarik. Oke, mari kita bedah pertanyaan ini. Kedengarannya simpel kan? Tapi faktanya, buat industri kertas, ini adalah teka-teki bernilai miliaran dolar. Nggak semua pohon itu sama loh, dan mencari tahu mana yang paling oke buat diolah, itu udah kayak misi ilmiah tersendiri. Nah, ini dia inti masalahnya. Beberapa jenis kayu, contohnya eukaliptus, bisa diubah jadi bubur kertas dengan cukup gampang. Tapi jenis lain, kayak maple misalnya, itu alot banget, susah diurai. Perbedaan ini bukan cuma soal waktu ya, tapi juga soal energi yang terbuang, bahan kimia yang lebih banyak, dan ujung-ujungnya, ya soal uang. Jadi, pabrik kertas di seluruh dunia tuh pengen banget tahu, apa sih rahasianya? Jadi, siapa sih biang keroknya? Jawabannya adalah sebuah zat yang namanya lignin. Coba bayangin deh, lignin itu kayak lem beton super kuat yang ngikat semua serat kayu jadi satu. Nah, kalau kita mau bikin kertas, kita harus ngelepasin serat-serat itu. Artinya, kita harus melarutkan si lem ini dulu. Dan disinilah bagian susahnya. Di industri, cara mereka menangani masalah lignin ini adalah dengan metode yang disebut proses Craft. Gampangnya, ini tuh kayak proses memasak dalam panci raksasa. Serpihan kayu dimasak pakai bahan kimia dengan suhu dan tekanan yang tinggi banget, tujuannya yaitu tadi, buat melarutkan si lem lignin. Nah, dari sinilah kita masuk ke sebuah penelitian ilmiah yang seru banget. Para penelitinya ini bertindak kayak detektif, misi mereka cuma satu, akhirnya memecahkan misteri kenapa ada kayu yang gampang banget menyerah di proses craft, sementara yang lain ngelawan abis-abisan. Dan inilah daftar tersangka mereka. Tim peneliti ini ngumpulin 10 jenis kayu keras yang penting banget buat industri dari seluruh dunia. Mulai dari berbagai jenis eucalyptus sampai red oak dan maple. Mereka sengaja pilih yang beragam, biar bisa nemuin polanya. Para detektif ini punya dua dugaan utama. Teori pertama, jangan-jangan masalahnya fisik. Mungkin ukuran dan bentuk serat kayunya yang bikin bahan kimia jadi susah masuk. Atau teori kedua, jangan-jangan ini murni masalah kimia. Mungkin lem ligninnya itu sendiri yang komposisinya beda-beda di tiap pohon. Untuk ngetes kedua teori ini, para peneliti menyiapkan semacam adu masak di laboratorium mereka. Jadi, mereka perlu meniru proses craft di industri, tapi dalam skala kecil yang bisa dikontrol, biar mereka bisa lihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Prosesnya itu sistematis banget. Pertama, semua sampel kayu dijadikan serbuk gergaji dulu, biar ukurannya seragam. Kedua, mereka masak sampel-sampel ini di reaktor kecil yang meniru proses craft. Dan yang paling penting, langkah ketiga, mereka menghentikan prosesnya di waktu-waktu tertentu buat ngukur seberapa cepat ligninnya larut. Dan ini dia alatnya. Jadi ini bukan cuma teori loh ya. Di dalam digester lab bertekanan tinggi inilah, yang kelihatannya kayak panci presto versi super canggih, para peneliti ini mulai memaksa si kayu buat ngungkapin rahasianya. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling seru, hasilnya. Setelah semua proses masak-memasak tadi, para peneliti mulai menganalisis data. Mereka mencari bukti pamungkas, petunjuk kimia yang akhirnya bisa memecahkan kasus ini. Nah, yang kelihatan jelas banget di sini adalah betapa bedanya hasilnya. Grafik ini nunjukin kecepatan ligninnya larut atau delignifikasi. Coba deh lihat Eucalyptus globulus di paling kiri, dia larutnya cepat banget. Sekarang bandingkan sama maple di paling kanan, yang jauh lebih lambat. Jelas ada sesuatu yang fundamentalnya beda dari kayu-kayu ini. Dan ini dia petunjuk besar pertamanya. Para peneliti membandingkan laju delignifikasi dengan semua data fisik kayu, panjang serat, tebal dinding sel, macam-macam deh. Hasilnya, nol besar, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi fix ya, ini bukan masalah fisik. Teori morfologi, gugur. Karena teori fisik udah gugur, semua mata sekarang tertuju ke kimianya si lignin itu sendiri. Lebih spesifik lagi, ke sesuatu yang disebut rasio S per G. Anggap aja ini kayak sidik jari kimia yang unik dari lignin di tiap pohon. Rasio ini mengukur perbandingan dua komponen utamanya yang disebut S dan G. Terus, apa bedanya S sama G ini? Gini deh, bayangin lignin itu kayak sebuah rantai. Unit G itu adalah mata rantai yang kuat banget, alot, susah diputusin. Nah, kalau unit S, dia itu mata rantai yang lebih lemah, lebih gampang putus.
Logikanya kan, makin banyak mata rantai es yang lemah, harusnya makin gampang juga seluruh rantai lignin itu dihancurkan. Dan inilah dia momen ahanya. Waktu para peneliti membandingkan rasio S per G dengan seberapa cepat kayunya terurai, mereka nemuin korelasi yang kuat banget, hampir sempurna. Garis lurus di grafik ini nunjukin dengan jelas banget, semakin tinggi kandungan unit es yang lemah itu, semakin cepat juga ligninnya larut. Misteri terpecahkan. Oke, sekarang mari kita lihat kenapa penemuan ini penting banget di dunia nyata. Ini lebih dari sekedar eksperimen lab yang keren loh, implikasinya besar banget. Dan ternyata ada satu kejutan terakhir di dalam data mereka. Ini dia kejutannya, kayu birch. Kalau dilihat dari rasio S ke G-nya yang tinggi banget, harusnya kan dia juaranya, yang paling gampang diurai. Tapi ternyata nggak juga, prosesnya malah lambat. Nah, ini jadi pengingat yang bagus bahwa di dunia sains selalu ada anomali dan pengecualian yang justru membuka pintu untuk penelitian selanjutnya. Jadi, apa nih pelajaran penting dari semua ini? Pertama, dengan memahami rasio S per G, industri kertas bisa jadi jauh lebih efisien, lebih hemat energi, dan lebih ramah lingkungan. Kedua, ini bisa bantu para ilmuwan buat menciptakan pohon yang secara genetik memang lebih bagus untuk diolah. Dan ketiga, teknologi ini juga penting banget buat biofuel, di mana proses menghancurkan lignin juga jadi langkah yang sangat krusial. Pada akhirnya, cerita ini menunjukkan gimana sebuah pertanyaan sederhana tentang kayu bisa mengarah ke penemuan kimia yang mendalam dan punya dampak nyata. Ini bikin kita jadi mikir ya, kalau satu rasio kimia sesederhana ini aja bisa punya potensi sebesar itu, rahasia-rahasia keren apalagi ya yang masih disimpan oleh alam yang cuma menunggu untuk kita temukan?